Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Willy Danuri dari kelas Karawitan 2B ISPI Bandung. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan dan memperkenalkan tentang kesenian kuda renggong yang berasal dari Sumedang, Jawa Barat. Simak video berikut ini. Adalah salah satu seni pertunjukan helaran yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Kata renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya kemonesan atau keterampilan. Cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti iringan musik yang didominasi oleh kendang. Kuda renggong ini sering dijadikan hiburan arak-arakan anak sunatan atau hitanan, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan pengisi acara helaran atau festival lainnya. Kuda renggong pertama kali muncul di desa Cikurubuk, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dan terkenal dengan sebutan kuda igel atau kuda menari. Kesenian ini merupakan pertunjukan rakyat yang berbentuk helaran atau pawai atau karnaval yang menampilkan 1 sampai dengan 4 ekor kuda. Dalam perkembangannya, kuda renggong mengalami perkembangan yang cukup pesat dan tersebar ke berbagai daerah di kecamatan dan di luar Kecamatan Buah Dua dan Kabupaten Sumedang. Para pemain kuda renggong umumnya adalah laki-laki dewasa yang tergabung dalam sebuah kelompok yang terdiri atas 1. Seorang pemimpin kelompok atau pelatuk, 2. Beberapa orang pemain wadiktra dan cinden, yang ketiga 1 atau 2 orang pemain silat. Lalu bentuk kesenian kuda renggong ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari mulai pemilihan kuda yang tegak, gagah, lalu aksesoris, pilihan-pilihan perlengkapan musik pengiring. Dulu itu musik pengiring biasanya hanya menggunakan 1 atau 2 alat pengiring saja, biasanya hanya menggunakan kendang, karena dulu itu emang dari dulu sampai sekarang memang kendang dijadikan sebuah patokan untuk kuda eagle. Namun sekarang itu banyak sekali alat musik yang dipakai. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan yang cukup maju untuk kesenian kuda renggong itu sendiri. Kuda renggong ini telah dinobatkan sebagai kreasi seniman dalam skala nasional maupun internasional. Dalam kesenian kuda renggong ini, seiring dengan perkembangannya zaman, ada beberapa kreasi baru seperti halnya kuda silat. Pada penampilan ini bukan hanya sebuah pertontonan saja, namun ada beberapa makna-makna simbolis yang dapat kita ambil dari pertunjukan tersebut. Sedikitnya ada 4 makna yang dapat kita petik dari pertunjukan kuda renggong tersebut, yaitu yang pertama makna spiritual, lalu makna teatrikal, yang ketiga ada makna interaksi antar makhluk Tuhan, dan yang keempat juga ada makna universal. Yang pertama yaitu makna spiritual. Hal ini berarti sebagai sebuah inisiasi atau pendewasaan pada seorang anak laki-laki yang disunat agar dia menjadi orang yang berwibawa dan dewasa, seperti halnya seekor kuda yang tangguh dan kuat, dan seperti halnya Gatot Kaca, supaya anak laki-laki yang disunat ini dapat menjadi seseorang yang tangguh selayaknya seorang pahlawan. Nah, yang kedua ada makna teatrikal atau makna dari gerakan-gerakan. Ada saatnya ketika kuda renggong berdiri dan seorang juru silatnya berada di bawahnya. Hal ini bermakna hal yang luar biasa terhadap seekor kuda, karena tidak semua kuda dapat melakukan hal-hal yang seperti itu. Hanya ada dalam kuda renggong. Yang ketiga, ada makna interaksi antar makhluk Tuhan. Hal ini bermakna bahwasanya manusia
hidup berdampingan dengan hewan, dan tentunya ada hubungan yang melekat di antara keduanya sebagai sesama makhluk Tuhan. Ada manfaat yang bisa kita ambil dari hewan dan juga sebaliknya. Nah, yang keempat, ada makna universal. Makna universal berarti bahwasanya dari zaman dahulu hingga sekarang seluruh manusia yang ada di bumi itu hidup berdampingan dengan hewan. Artinya seluruh orang pasti ada hubungan dengan makhluk-makhluk, seperti halnya salah satunya kuda. Nah, dari zaman dahulu juga kuda sudah dijadikan sebagai alat transportasi sampai zaman sekarang. Itulah salah satu fungsi-fungsi yang dapat kita ambil maknanya daripada sebuah pertampilan kuda renggong ini. Keterampilan khusus perlu dimiliki oleh setiap pemain karena pertunjukan kuda renggong bersifat kolektif yang memerlukan kerjasama dan keterampilan dari setiap pemain agar kuda yang menjadi kekhasan kesenian ini dapat melakukan atraksi sesuai dengan yang diinginkan. Alat musik yang digunakan dalam kesenian kuda renggong. Musik pengiring berkembang dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan kreasi yang berbeda-beda. Musik pengiring kuda renggong biasanya cukup sederhana karena keterbatasan kemampuan alat-alat musik yang dimiliki dan kualitas alat musik. Alat musik yang dipakai terdiri dari goong, trompet, genjring kemprang, gendang, beduk, ketuk, dan kecerek. Ditambah pembawa alat-alat pengeras suara seperti speaker toa, mic sederhana, dan ampli sederhana. Sementara itu, musik pengiring kuda renggong dalam sebuah festival biasanya lebih canggih dengan penambahan bass, gitar elektrik, trompet, simbal, drum, tam-tam, keyboard organ, trombon, dan piston. Dalam pertunjukannya, kuda renggong juga memiliki dua kategori penyajian. Dua kategori penyajian itu biasanya digunakan sebagai media adat dan media hiburan. Lalu ada juga pertunjukan di pemukiman. Penampilan kuda renggong biasanya dilakukan pada acara sunat. Itu dilakukan setelah sunat selesai dan telah diberi doa, biasanya seperti itu. Pengantin sunat pria anak-anak biasanya menggunakan baju batik kaca, lalu digunakan bendok, topi mirip belangkon seperti itu. Apabila pengantin perempuannya biasanya dipakaikan baju adat Sunda, juga bisa memakai gaun dongeng seperti itu, gaun dongeng di negeri barat. Nah, setelah itu dinaikkan ke atas kuda lalu diarak mengelilingi kampung-kampung. Musik pengiring memainkan irama tembang biasanya. Tembang yang dipilih dengan semangat. Tembang yang dibawakan antara lain kembang berem, kembang gadung, kaleket, oleh-oleh Bandung, mojang gelis, rayak-rayak, dan masih banyak yang lainnya. Sepanjang melakukan helaran di jalan, yaitu mengarak-ngarak pengantin sunat, biasanya remaja di sekitar desa atau masyarakat ikut di belakang kuda mengiringi kuda-kuda tersebut sebagai bentuk rasa senang, rasa gembira mereka, sebagai rasa syukur, bentuk syukur untuk mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah, karena mereka itu biasanya sangat senang ketika ada hiburan kuda renggong. Tak jarang juga para penonton dipersilakan untuk menari bersama secara spontan. Jadi biasanya di depan kuda itu orang-orang menari di depan kuda, di belakang kuda, seperti itu. Setelah selesai berkeliling dari desa ke desa atau dari kampung ke kampung, rombongan kuda renggong kembali ke rumah untuk melakukan hajatan, diiringi lagu pileleyan biasanya atau perpisahan.
Lagu ini dapat dimainkan secara instrumental atau dinyanyikan biasanya ketika pengantin diturunkan dari atas kuda renggong. Dilanjutkan dengan saweran, biasanya ada saweran seperti itu. Tidak jauh beda dengan saweran pengantin ketika pernikahan. Sunatan juga seperti biasa, namun doa-doa atau kata-kata yang dipakai untuk tembang sawer biasanya dipilih seperti itu. Banyak doa-doa yang dipanjatkan untuk anak-anak sunat itu sendiri. Namun dengan perkembangannya zaman, kuda renggong tidak hanya digunakan untuk penerimaan penghormatan, tamu kehormatan, lalu sunat, anak-anak sunat seperti itu. Namun sekarang itu ada juga kuda renggong yang digunakan untuk acara pernikahan. Tidak sedikit para pengantin ingin ada hiburan kuda renggong itu sendiri seperti itu. Pertunjukan kuda renggong di perkampungan dan pada sebuah festival tentunya sangat berbeda. Biasanya pada sebuah pertunjukan festival di Sumedang yang biasanya terselenggara di depan Jalan Raya Kantor Bupati di Sumedang, biasanya adanya peningkatan daripada jumlah penonton, media kesenian yang digunakan, musik pengiring, dan juga aksesoris kesenian yang digunakan. Dalam pertunjukan festival akan ada peningkatan daripada pertunjukan yang dipertontonkan di pemukiman. Seperti halnya dalam peningkatan media pertunjukan. Apabila di pemukiman hanya ada satu kuda, namun di festival biasanya ada 2-4 kuda yang dipertunjukkan. Lalu aksesoris yang digunakan. Jikalau di pemukiman hanya ada Gatot Kaca sebagai seorang tokoh, maka di festival akan adanya tokoh-tokoh lain seperti Putri Cinderella dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan iringan musik. Jikalau di pertunjukan pemukiman hanya terbatas alatnya seperti kendang dan lain-lain, namun akan ada peningkatan daripada festival yang diselenggarakan, seperti halnya genre lagu yang digunakan, kadangkala ada musik dangdut dan lain-lain. Nah, makanya ada perbedaan setiap pertunjukan yang ditunjukkan di pemukiman dan juga yang dipertontonkan di sebuah festival. Teman-teman, cukup sekian penjelasan daripada kesenian kuda renggong yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.